melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Karena itu, lalu kita mengajukan gugatan ataupun permohonan pra peradilan persidangan pertama. Yang jadi pertanyaan sebenarnya kan, kenapa mereka tidak hadir? Kalau menurut analisa kita, nanti dihubungkan dengan fakta yang terjadi pada proses P21, dan setelah P21 diharapkan segera bisa disidangkan di tipikor. Setelah sidang, maka gugatan peradilan otomatis gugur. Ini yang kita lihat. Mereka selalu mengatakan bahwa kita akan mengambil perselisihan pada hari ini. Jadi untuk yang pertama nanti saya akan berikan kesempatan saya sudah bersilakan membacakan perselisihan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media Gunarjo terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ternyata KPK terhadap James. Upaya KPK tersebut disinyalir dimaksudkan untuk menghindari dan melepaskan KPK dari persidangan pra peradilan. Persidangan pra peradilan ini memang cukup telat buat KPK. Pra peradilan ini diajukan karena James menganggap penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap James tidak sah. Oleh karena penyidikannya tidak sah, maka penahanan terhadap James juga menjadi tidak sah. Alasan mendasar yang diajukan James adalah karena KPK memang berwenang menyidik kasus korupsi, tetapi kewenangannya dibatasi oleh undang-undang KPK itu sendiri. Negara yang bebas dari KKN harus minimal eselon 1. Ternyata Tommy Henratno hanyalah eselon 4, dan karenanya bukan penyelenggara negara yang menjadi domain KPK, melainkan domain aparat penegak hukum lainnya. Dalam proses penyidikan hari ini, James mengajukan saksi ahli meringankan. Ternyata dengan alasan akan habis masa tahanan, padahal masih bisa diperpanjang, KPK meminta bahwa kalau ada saksi ahli meringankan, maka harus diajukan besok, hanya dikasih 1 hari. Padahal pemanggilan itu harusnya dilakukan minimal 3 hari. Memaksa menghadirkan saksi ahli dalam waktu 1 hari sama saja dengan memojokkan dan esensinya tidak memberikan hak James sebagai tersangka untuk mendapatkan pembelaan berupa didengarnya keterangan saksi ahli yang meringankan baginya. Bahkan menurut KPK, KPK bermaksud untuk dalam hitungan hari sebelum sidang pra peradilan dimulai dan selanjutnya akan dilimpahkan ke persidangan. Ini tidak Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana selama ini disampaikan materi sangat krusial bagi berjalannya perkara atau tidak, karena bukan penyidikan ini. Alih-alih demikian, malah KPK akan melanjutkan tindakan tanpa terkait dengan Tommy, yang notabene bukan domain KPK. Media untuk mengawasi berjalannya sidang pra peradilan terhadap KPK yang diajukan oleh James Gunarjo dengan harapan semoga KPK merasa KPK sebenarnya tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Nah, jadi ini adalah terkait dengan penanganan kasus, penyidikan termasuk penahanan yang dilakukan oleh KPK, yang juga tertangkap tangan Pak Tommy ini yang orang pajak ya. Sebenarnya karena dia eselon 4, maka bukan sebagai penyelenggara, sehingga bisa dipegang oleh siapa? Di luar KPK, harusnya jaksa. Kalau nggak khusus kepala kantor pajak, itu kan KPK nggak tangan sendiri, mereka kejaksaan. Saya sih tidak berani mengatakan mereka arogan pelanggaran terhadap hukum acara. Pasal berapa pasal berapa bisa dijelaskan? Pasal 11. KPK itu berwenang melakukan hukum penyelenggara negara atau orang-orang yang terkait dengan mereka. Itu bunyi mereka itu adalah seperti yang disebut dalam pasal 11 tadi. Jadi begitu mereka melakukan kasus ini, padahal secara undang-undang ini bukan kewenangan mereka. Ya, kita menganggap ini adalah undang-undang tentang KPK itu sendiri. Jadi bukan undang-undang di luar itu, undang-undang KPK sendiri yang membatasi kewenangan mereka. Jadi begini Pak, memang sebenarnya kalau kita merujuk kepada hukum acara sendiri, KPK sih sah-sah saja tidak hadir pada panggilan pertama, memang dimungkinkan. Tapi kalau dia mau fair play, dia kan selalu bilang, kita akan hadir. Kita silakan mereka buat mengajukan permohonan pra peradilan. Kita siap melayani. Kalau dia fair play harusnya dia datang dong sidang pertama. Namun kalau memang strateginya itu tidak berhasil, katakanlah
dia tidak hadir sidang pertama untuk mulung. Sidang kedua pun tetap aja, bisa aja dia nggak hadir sidang kedua, supaya lebih panjang lagi waktunya gitu kan. Seandainya nanti itu terjadi dan tetap katakanlah udah masuk sidang duluan di tipikor sehingga peradilannya jadi gugur, kita pun masih tetap akan punya peluang. Nanti pada saat sidang di tipikor, tentu kita akan mengajukan eksepsi mengenai kewenangan melakukan penyidikan oleh KPK. Tetap kita akan persoalkan sih. Ya cuman kalau memang bisa di pra-peradilan, kami sih mengharapkan KPK supaya berbesar hati, berani, ayo kita uji di pengadilan, di pra-peradilan. Daripada nanti kita berpanjang-panjang harus sampai ke katakanlah pengadilan tipikor, di sana pun tetap akan diuji juga. Bisa pikir itu langkah kita, Mas. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Mengapa begitu ngototnya mereka memaksakan perkara ini? Tapi nggak apa-apa, kita tetap memakai upaya-upaya hukum, langkah-langkah hukum, kita ajukan pra-peradilan. Tetapi seharusnya seperti yang dikatakan rekan abang kami tadi, bahwa harusnya KPK berbesar hati. Orang aja mereka panggil, dengan panggilan pertama tidak hadir, mereka sudah gertak seperti apa. Mereka dengan sadarnya melakukan pengingkaran terhadap pemanggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sangat jelas itu. Mari kita berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Mari kita tegakkan hukum, jangan melanggar hukum. Itu aja yang perlu kami. Bisa langsung mengajukan itu tanpa melalui proses peradilan, kecuali menetapkan tersangka misalkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan APBD segala macam. Tapi karena tertangkap tangan dia utang dan ini pun juga akan diaminkan oleh Tommy. Jadi ini pertama harus kita garis bawahi bahwa ini bukan kaitan dengan suap atau gratifikasi. Rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang ketiga 2012 yang lalu telah mengambil keputusan untuk mencalonkan Abu Rizal Bakri, Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebagai calon presiden dari Partai Golkar untuk pemilu tahun 2014 yang akan datang. Keputusan Rapimnas ketiga itu telah diambil secara demokratis dan didasarkan pada hasil survei, diambil dalam Rapimnas sebagai sebuah lembaga tertinggi di bawah Munas, setingkat di bawah Munas. Keputusannya adalah mengikat kepada seluruh jajaran keluarga besar Partai Golkar dan keputusan itu adalah bersifat final. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah merupakan keputusan Partai Golkar yang diambil dalam Rapimnas, karena itu seharusnya seluruh jajaran keluarga besar Partai Golkar tanpa kecuali, termasuk One Team, untuk senantiasa memperjuangkan keputusan Rapimnas itu, senantiasa mengambil langkah-langkah konkret untuk melaksanakan sehingga memastikan itu dapat dilaksanakan dan kita menangkan pemilu tahun 2014 yang akan datang. Oleh karena itu, atas dasar itu maka kami sangat menyesalkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang ada di mana-mana, yang menurut pandangan kami secara organisatoris sangat tidak etis. Di samping itu juga bahwa pernyataan-pernyataan itu secara tidak langsung telah memprovokasi jajaran keluarga besar Partai Golkar dan cenderung merusak tatanan keorganisasian dan mengganggu konsolidasi dan soliditas yang diambil dan dilaksanakan secara nyata oleh DPP Partai Golkar selama ini. Nah, oleh karena itu, bila mana pernyataan-pernyataan itu tetap dilanjutkan dan itu nyata-nyata merusak tatanan keorganisasian, maka tentu bisa saja DPP Partai Golkar akan juga memberikan teguran nanti kepada Pak Akbar Tanjung akibat dari pernyataan-pernyataan yang secara etis keorganisasian
itu adalah tidak benar dan provokasi bersifat provokatif yang merusak tatanan keorganisasian dan konsolidasi dan soliditas partai. Saya kira itu saudara sekalian, dan karena itu mungkin saudara saya ini ya dari Sumatera Utara ini suaranya ya jadi mungkin lebih apa, silakan Bung Leo. Statement yang mengatakan Rapimnas yang akan datang agar dievaluasi. Saya nyatakan tidak ada lagi evaluasi. Saya ulang, tidak ada lagi evaluasi. Karena tahun pertama itu program-program itu konsolidasi sudah berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan kaderisasi. Dan ini adalah tahun 2013 pemantapan. Di 2014 pemenangan udah jadi terstruktur. Jadi yang kedua, tidak bisa asal-asal berbicara, karena kita DPP Golkar dan daerah itu betul-betul sudah membuat satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan program-program. Kemudian saudara-saudara, adanya permintaan supaya diikutkan Rapimnas tingkat 2. Saya nyatakan Rakerda di tingkat 1 itu sudah mengikutkan tingkat 2. Dan Rapimnas itu pun di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di sini jelas bahwa Rapimnas itu adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1, ormas-ormas pusat, pendiri dan didirikan dan sayap. Sedangkan tingkat 2 di Rakerda di tingkat 1. Jadi semuanya kita aspirasi dari tingkat bawah. Jadi tidak benar alasan bahwa ini suka-suka dari DPP. Demikian saudara penjelasan dari kami. Tetap terjaga dari tingkat pokar, akar rumput sampai tingkat pusat. Dan Dewan Pertimbangan pun termasuk oleh DPP Partai Golkar dan seluruh jajaran Partai Golkar sampai tingkat bawah itu telah dilakukan, dan ada beberapa yang konkret kita lakukan. Yang pertama adalah gerakan karya kekaryaan secara menyeluruh kita lakukan pada hari ulang tahun yang lalu. Seperti yang saudara-saudara ketahui, kita juga telah mencanangkan yang namanya Berkarya untuk Bangsa yang disiarkan oleh salah satu TV secara langsung dari 6. Ya, Ketua Dewan Pertimbangan juga mendorong itu dan juga memberikan pikiran-pikiran, bukan mempreteli. Ya, bukan mempreteli, tetapi justru membuat pernyataan-pernyataan yang memprovokasi, yang secara tidak langsung merusak apa yang dilakukan itu. Ya, justru kalau pernyataan-pernyataan itu kita mempertanyakan sebenarnya niat baiknya Bang Akbar seperti apa sih mendukung Bang Ical. Kan itu kan yang harus kita pertanyakan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Ya, harus memberikan pikiran-pikiran untuk membesarkan, memberikan pikiran-pikiran untuk membangun, untuk meyakinkan dan memastikan bahwa sasaran yang menjadi kebijakan partai dapat kita capai, bukan mempreteli dan memprovokasi. Saya kira itu yang kita surat ke Dewan Pertimbangan apa seperti apa? sudah sebenarnya kan pendekatan formal, dan Bang Ical dengan Bang Akbar waktu pertemuan ICMI juga ketemu, bicara dan sudah menyampaikan. Kalau selalu pendekatannya surat menyurat, lalu kemudian itu dipelintir kemana-mana, ini kan membuat kita tidak dewasa di dalam berorganisasi. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita hormat kepada senior-senior yang ada. Tentu, tetapi jangan sesalkan bila mana rasa hormat itu juga bisa hilang kepada mereka ketika diberikan contoh yang tidak benar. Setahu kami yang namanya berorganisasi itu, ketika kebijakan itu belum diambil, bebas saja berbicara apa saja, berdebat apa saja, berwacana apa saja. Tetapi begitu keputusan sudah diambil, maka keputusan itu mengikat kita semua dan harus kita perjuangkan semua. Itulah etika berorganisasi yang bermartabat. Siapa yang tidak undang? Pada saat Rapimnas ketiga, saya ketua steeringnya. Salah satu acara di situ adalah pengarahan dan pokok-pokok pikiran dari Ketua Dewan Pertimbangan. Jadi sangat keliru kalau
ada anggapan bahwa tidak dilibatkan, tidak hanya dilibatkan, tetapi disiapkan waktu untuk memberikan pokok-pokok pikiran, dan tentu pokok-pokok pikiran itu dibahas di dalam Rapimnas. Pada saat itu Pak Akbar Tanjung hadir, Bang? Bukan hadir lagi, memberikan arahan. Nah, gitulah ya. Jadi saya kira itulah saudara-saudara sekalian. Jadi saya sebenarnya tidak mau bicara, cuman karena ini pernyataan-pernyataan Bang Akbar ini juga sudah diketahui oleh umum, maka saya selaku sekjen merasa bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara real, ya, secara jernih, secara objektif, dan secara konstitusional, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Berarti Lalu secara runtuh sistematis dilakukan. Kan gitu. Jadi nggak ada Rapimnas lagi ya? Ada Rapimnas dalam rangka semua, bukan lagi dalam rangka evaluasi. Tapi memperkuat nilai Memperkuat. efektivitas itu. Jadi Rapimnas dilakukan dalam rangka memperkuat, bukan mempreteli. Bukan mengevaluasi. Saya gembira karena itu kita berharap Bapak Kapolri itu tidak elok dalam rangka kita membangun hukum, di mana penegak hukum kita harus kita jadikan tetap menjadi musuh bersama kita. Oleh karena itu saya kira saudara-saudara, rekan-rekan warga dalam tugasnya untuk memberantas korupsi. Saya berharap satu orang wakil rakyat lagi untuk bicara. Barangkali ini hadir di KPK, ingin sekali lagi memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK. Tidak hanya dalam kasus simulator SIM ini saja, tapi pada seluruh proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kami tahu bahwa perjuangannya masih panjang, perjuangannya masih sudah menjadi pilar dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tidak ada satupun koruptor yang akan duduk diam. Manusia nggak ngerti kali kalau udah zaman era jaring sosial sekali mungkin kali ini. Jadi saya di sini adalah sebagai warga negara yang merasa bahwa penting sekali untuk mendukung proses dari penyidikan yang dilakukan oleh KPK ini. Karena saya sebagai warga negara, saya sebagai rakyat yang cinta dengan Indonesia merasa bahwa korupsi ini adalah kejahatan kemanusiaan yang paling dahsyat. Dan ini harus menjadi Tahan yang di belakang, tahan. agenda pemberantasan korupsi mengalami titik balik. Kenapa saya katakan mengalami titik balik? Kita semua sudah menyaksikan secara bersama-sama. Kita semua sudah menyaksikan apa yang terjadi pada hari ini. Kalian bisa melihat bahwa ada sekumpulan orang-orang atau yang boleh dikatakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghabisi KPK secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk tetap bersatu padu, tetap secara bersama-sama melawan kesaliman, melawan orang-orang yang akan melemahkan KPK, ataupun orang-orang yang akan menghembuskan KPK. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya atas nama pimpinan KPK menghargai dan mengapresiasi upaya-upaya serta tenaga serta hal-hal yang berkaitan kontribusi yang telah diberikan teman-teman dalam upaya tetap menegakkan KPK sebagai pilar utama dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Hidup KPK! Hidup KPK! Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita lawan koruptor. Lawan! Tangkap Joko Susilo! Lawan koruptor. Lawan! Tangkap Kapolri! Oke. Hidup KPK! Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih atas solidaritas dan dukungan teman-teman yang walaupun sudah tengah malam masih tetap berada di gedung KPK.
Yang ketiga, kami mengharapkan supaya teman-teman tetap menjaga kontrol supaya jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru dapat diprovokasi atau memprovokasi situasi menjadi lebih tidak baik. Jadi, kami menghargai, tolong tetap dalam kontrol, dan dalam waktu 10-15 menit lagi kami akan melakukan press conference dan akan disaksikan dan didengar oleh teman-teman. Pada hari ini juga hadir di gedung KPK beberapa public prominent figure selain teman-teman sendiri yang juga mendukung dan memberikan solidaritasnya. Saya hanya mengucapkan itu dulu. Mohon waktu sekitar 10-15 menit lagi dan kami akan keluar. Kita tunggu. Hidup KPK. Nanti saya akan klarifikasi semuanya. Oke? Di depan aja, Pak. Berarti nggak ada hak lagi dong Polri mengambil paksa. Kalau sudah ada pegawai tetap KPK, seharusnya kemudian semua institusi lain menghormati putusan itu. Tapi ada batas waktu sampai tanggal 10 untuk melaporkan ke pimpinan. Saudara Novel bukan termasuk 5 orang. Itu Sama. beda gitu loh. Yang 5 orang aja kalau memang ikhlas, kan kami tidak melakukan jebakan-jebakan. Mereka kan penyidik-penyidik yang memang sudah matang, sudah mature gitu kan. Iming-iming naik jabatan juga ya, Pak? Enggak ada. Dikasih misalnya penegak hukum lain, kamu mau milih di mana? Enggak. Ya penyidik itu kerjaannya itu aja, enggak ada. Yang apa yang sekarang dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya yang selama ini dia lakukan. Enggak ada iming-iming macam-macam, Bos. Pak, tapi kalau sudah mundur dari anggota Polri dia kan harus balik ke Polri. Sekarang saya tanya, di mana aturan itu dibuat? Bisa. Saya tahu aturan yang bisa menjustifikasi saya, tapi saya nggak kasih tahu dong. Suruh cari sendiri teman-teman di sana kan. Pak, kalau sudah alih status berarti Pak Novel sudah bukan anggota Polri lagi. Pak Novel adalah pegawai negeri yang statusnya dialihkan menjadi pegawai tetap KPK. Setidaknya malam ini berarti Bukan malam ini, bukan, sejak dia sejak diangkat, Iya. termasuk malam ini Pak Novel bukan anggota Polri berarti. Yang bisa dijemput provos misalnya. Begini, definisi pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil, pegawai militer, pegawai Polri. Pegawai negeri adalah pegawai yang mendapatkan gaji fasilitas dari negara, dari pemerintah. KPK itu juga lembaga negara yang gajinya dari pemerintah. Jadi pegawai negeri itu bisa menjadi pegawai tetap KPK karena dapat gajinya dari negara. Yes sayang. Dikit aja, tadi pihak Kadif Polri menyatakan Kadif Polri? Iya, barusan mengatakan surat penangkapan itu sudah lengkap. Itu tanggapannya gimana tuh? Kami sekarang mempersoalkan substansinya, Bos. Apa betul terjadi kasus itu? Informasi yang kami dapat, sebenarnya saudara Novel tidak melakukan kejahatan itu. Orang lain yang melakukan kejahatan itu. Dan sudah ada majelis kehormatan. Dan kasus itu tahun 2004. Dia mengatakan tadi bahwa surat itu sudah sesuai prosedur dan ada nomornya. Barusan ini, nggak nyampe 2 menit saya kesini. Saya ingin mengatakan yang tidak ada nomornya itu adalah surat penggeledahan. Saya tidak mengatakan surat perintah penangkapannya. Jadi jangan dibolak-balik. Mario jangan menggunakan jadi agen gitu terus membolak-balik, itu nggak betul itu Mario. Saya agen kupon putih. Udah capek, gue udah capek nih. Kalau gue ngomongnya ngaco nih, udah capek. Setelah kriminalisasi penyidik ini, bagaimana kelanjutan kasus simulator SIM? Tegas saja, Pak. Kasus simulator kan sedang diperiksa terus, Bos. Sekarang kami sedang menunggu apa yang disebut dengan penghitungan kerugian negara. Kan kami di KPK nggak mungkin membawa kasus ya tanpa menghitung kerugiannya. Artinya tidak mundur kan Pak dengan kriminalisasi? Nggak ada, Bos. No point to return. Kayak kawin aja Pak. Oke, Pak. Kalau kawin tuh go to the Eden gitu. Pak Des kenapa sih nggak Udah dong. Hah? Udah tadi udah dijawab. Udah capek. Pak, bentuk eskalasi itu seperti apa aja sih Pak, selain hari ini kan Pak Novel sebelumnya mungkin yang 20 penyidik itu, terus sebelumnya lagi mungkin seperti apa? Sekarang eskalasinya misalnya ada surat perintah penangkapan atas kasus yang tidak ada, itu kan eskalasi yang semakin meningkat. Sebelumnya misalnya ada pembujukan-pembujukan, ada teror-teror. Ya. Ini informasi dari teman-teman penyidik ya, seperti itu.
Kalau keluarga penyidik Pak, apakah termasuk dalam perlindungan yang disiapkan KPK juga? Kan karena penghadangan sudah sampai di rumah nih. Kalau saya ditanya, pasti mereka harusnya juga menjadi bagian dari orang-orang yang dilindungi oleh KPK. Bukan hanya orang-orang yang bekerja di KPK. Karena mereka juga menjadi bagian dari pihak yang akan berjasa kan. Tidak mungkin suami-suami berjasa tanpa istri-istri yang berjasa kan. Tanpa istri yang menunggu di rumah. Kok kayak tulisan di truk ya? Pengalaman setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah semakin hari semakin waktu meningkat dukungan ini. Yang semula Bapak belum menjadi 70, dari 70 menjadi 70 kali 2 140. Dulu BPD tidak, kemarin ya, sekarang ya. Berarti 190 bus. Jadi yang sudah mempunyai kartu penduduk masyarakat DKI. Bagi saudara kita yang sudah menjadi masyarakat DKI dan DKI sekarang ini sedang giat-giatnya memilih pemimpinnya, maka saya minta, saya anjurkan, saya pesankan, ciptakan kondisi ini yang dinamis, tentrem ayem. Yang kita pilih itu pemimpin, bukan gubernur. Pahami itu. Yang kita pilih itu pemimpin. Baru nanti kalau pemimpin itu terpilih, dijadikan gubernur. Karena yang kita pilih itu pemimpin yang akan memimpin, maka yang dipilih yang terbaik dari yang baik. Yang terbaik itu pripun Pak Gub? Yang terbaik itu tidak jelek. Bagi saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang pinter, pemimpin yang benar, yang benar dan kober. Itu pemimpin. Itu luas sekali. Pinter itu pandai, benar itu ya lurus, jujur. Ya. Pinter benar itu benar itu rasalah. Orang seneng lenjani janji. Dan yang kober itu peduli. Jadi pemimpin itu harus peduli kepada rakyatnya. Cari yang seperti itu, diantara yang baik-baik tadi. Bukan karena duit, bukan karena disogok, bukan karena beras, bukan karena kaos, tapi itu sebagai standar. Apalagi ibu kota, ya, apalagi ibu kota. Ibu kota DKI itu saya juga merasa memiliki. Jangan main-main. Apalagi yang asli penduduk DKI. DKI itu adalah pintu gerbangnya masuk Republik Indonesia itu ya DKI. Jadi siapapun dunia ini masuk Indonesia, pintu gerbangnya adalah DKI. Jadi pemimpin DKI harus terukur kemampuannya. Jangan asal-asal. Tak weling benar ini kepada saudaraku. Jangan asal-asal. Harus benar-benar dikaji plus minusnya tiba kayak cekrek, ini yang terbaik. Paham benar tentang daerah ini. Jangan yang nggak paham kamu pilih. Nah, itu yang begitu gitu loh ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak keliru. Jakarta ini tolak ukur. Atau main-main. Segala ada di sini. Hati-hati tentang itu. Saya hanya pesan itu karena saya pengamat dari luar. Karena saya warga Jawa Tengah. Tapi saudaraku yang bertempat tinggal di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana saudaraku berada, bumi dipijak, langit dijunjung. Ikuti aturan, patuhi aturan, berbuatlah terbaik untuk daerah sini. Enak boleh pangan kalau begitu. Amin. Tapi kalau Anda penyebab dari masalah, memalukan masyarakat Jawa Tengah. Jangan berbuat yang salah. Nanti Mbak menawi Mas, yang tahu sakit aturakan. Kalau malah laksanakan bersama-sama seluruh masyarakat Jawa Tengah. Implementasinya sekarang anak-anak kita yang sudah